Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Mansuri. Saya akan menerangkan tentang makalah pemikiran tokoh-tokoh filsafat pasca modern. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Postmodernisme adalah paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Karena kegagalan tersebut dalam menjalani misinya untuk menjadikan generasi manusia mendatang lebih maju dalam perkembangan pengetahuan dan sosial juga. Menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan haruslah konkret serta objek, tidak adanya nilai dari manusia, maka para filsuf melahirkan sebuah paham yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih memantapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu paham postmodernisme. Dalam hal ini, postmodernisme memiliki sebuah pengetahuan yang bersifat subjektif dan interpretasi yang merupakan kebaikan dari modernisme. B. Rumusan masalah pemikiran tokoh filsafat pasca modern. C. Tujuan dan manfaat untuk mengetahui pemikiran dan tokoh filsafat pasca modern. Bab 2 pembahasan. Pemikiran tokoh-tokoh filsafat pasca modern. 1. Jean-François Lyotard. Ada beberapa tokoh yang bisa disebut mewakili era modernisme. Pertama, Jean-François Lyotard merupakan salah satu filsuf yang paling terkenal sekaligus paling penting dalam filsuf postmodernisme yang lainnya. Dua karya menjadikannya terkenal baik di Perancis maupun di luar negeri, yaitu The Postmodernism Condition dan The Different. Karyanya itu juga baik sesuatu ataupun seseorang yang ditolak bersuara terhadap sistem ideologis yang dominan yang menentukan sesuatu yang dapat diterima dan tidak diterima. Pemikiran Lyotard, ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya, kini menurutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan yang memunculkan istilah religi, nasional kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa untuk saat ini tidak dapat dipercaya atau kurang tepat kebenarannya. Maka postmodernisme menganggap sesuatu ilmu tidak harus langsung diterima kebenarannya, harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Bagi Lyotard, ilmu pengetahuan postmodernisme bukan semata-mata menjadi alat penguasa. Ilmu pengetahuan postmodern memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Yang kedua, Michel Foucault. Agak kasar bisa mengelompokkannya, misalnya dalam kelompok deskriptif. Postmodern merupakan istilah yang mungkin bagi sebagian mahasiswa merupakan istilah yang asing dan sulit untuk menunjukkan makna dari istilah tersebut. Namun dalam dunia filsafat, postmodern sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia filsafat dan keberadaan filsafat di kalangan filosof. Postmodern adalah istilah yang sangat kontroversial di bidang seni dan filsafat. Istilah ini dianggap sebagai sekedar mode intelektual yang dangkal dan kosong, atau sekedar refleksi yang bersifat reaksioner atau perubahan sosial yang kini sedang berlangsung. Oleh karena itu, banyak pemikir-pemikir di era postmodern ini di dunia. Mari kita lebih memperjelas bagaimana postmodern seperti apa agar kita lebih bisa memahami filsafat secara luas. Michel Foucault, seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal di dunia sejarah dan filsafat, akan kita bahas di penulisan makalah kali ini. Michel Foucault adalah seorang filsuf pada abad ke-20. Pemikirannya sampai hari ini masih relevan untuk memahami fakta sosial dan perkembangan budaya kontemporer.
sekaligus juga masih menjadi bahan perdebatan. Sebagai pendapat memasukkan pemikiran Foucault dalam kelompok. Strukturalisme dan sebagian bagi memasukkannya dalam laju pemikiran post-strukturalisme sebagai perkembangan strukturalisme. Foucault sendiri menolak itu semua dengan mengatakan bahwa pemikirannya adalah khas dirinya dan tidak dapat dimasukkan dalam aliran pemikiran manapun. Namun demikian, kita akan mencoba melihat jejak-jejak strukturalisme dalam pemikiran Foucault, khususnya yang berhubungan dengan konsep-konsep tentang epitisme, wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. 3. Jacques Derrida adalah filsuf dari postmodern. Dia terkenal sebagai filsuf deskonstruksi yang menyatakan bahwa arti dari suatu bahasa tidak dapat dipastikan secara langsung. Mengartikan dengan sistem tanda atau sikin yang digunakan, tetapi memerlukan konteks saat tanda itu digunakan. Derrida juga menyatakan bahwa interpretasi sangat memungkinkan terjadinya perdebatan antara pemberi tanda dengan penerima tanda, yang artinya objeknya menjadi tidak mungkin. Pemahaman penerimaan pesan akan mengalami penundaan dan saat pengirim pesan mengekspresikan pesannya, Derrida menyebut different. Yang keempat, Jean Baudrillard. Pemikirannya memuaskan perhatian para kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Revolusi kultural itu menyebabkan masa menjadi semakin pasif ketimbang semakin berontak seperti yang diberikan pemikir Marxis. Dengan demikian, masa dilihat sebagai lubang hitam yang menyerap semua makna, informasi, komunikasi, dan pesan sebagainya menjadi tidak bermakna. Masa menempuh jalan mereka sendiri, tak mengindahkan upaya untuk yang bertujuan memanipulasi mereka. Kekacauan, apatis, dan kelebaman ini merupakan istilah yang tepat untuk melukiskan kejenuhan massa terhadap tanda media simulasi dan hiperrealitas bagi Jean Hibbers. Karya-karyanya mempunyai sumbangan terhadap pemikiran teori sosial untuk postmodernisme yang baginya bahwa objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya hidup dalam simulasi dicirikan dengan ketidakbermaknaan karena manusia kehilangan identitasnya dan jati dirinya yang banyak terjadi pada masa kontemporer. Tokoh-tokoh inilah yang terkenal menyebut dunia postmodernisme sebagai kehidupan yang hiperrealitas. Yang kelima, Frederick Jameson memiliki keunikan tersendiri sebagai filsuf dan kritikus sastra yang berhaluan Marxis, di mana dia lahir dibesarkan di Amerika, yang seperti kita ketahui bahwa negara ini identik dengan pemikiran liberalisme ketimbang Marxisme. Faktor lingkungan setidaknya mempengaruhi bagaimana pemikiran seseorang berkembang, seperti halnya Jameson. Riwayat pendidikannya yang begitu luas, apalagi saat dia pergi ke Perancis dan menjadi murid dari Jean Paul yang berhaluan Marxis, posisinya menjadi begitu jelas. Wilayah pengkajian Jameson sebagai filsuf dan kritikus sastra sangatlah kompleks. Terutama salah satu pemikirannya mengenai postmodernisme, dia melakukan kritik terhadap seni populer, musik, film, arsitektur, novel, dan hal lainnya. Postmodernisme merupakan wilayah pengkajian dan pemutlakan posisi Jameson sebagai kritikus Marxis. Hal ini dipertegas dengan pandangannya bahwa postmodernisme merupakan komplikasi dari budaya kapitalisme akhir. Bahkan Jameson mengatakan
bahwa komersialisasi dan komodikasi terhadap seni, film, dan musik arsitektur tidak terlepas dari campur tangan budaya kapitalisme akhir yang makin menjalar ke berbagai bidang, tidak hanya dalam ekonomi saja. Cukup. Yang ketiga, bab 3 penutup. Kesimpulan, tokoh-tokoh postmodernisme antara lain Jean-Francois Lyotard, Michel dan Derrida, Jean dan Frederick Jameson. Ciri-ciri pemikiran postmodernisme antara lain deskriptivisme, relativisme, dan pluralisme. Teori sosial dalam postmodernisme terdapat beberapa aliran, yaitu postmodern moderat, postmodern ekstrim, posisi teoritis. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan bahwa mereka tidak mengakui akan adanya rasionalitas universal, objektif, dan pengetahuan. Yang ada hanyalah relativitas dan dari eksistensi plural dan subjektivitas. Maka dengan demikian perlu dirubah dan berpikir totalizing menjadi pluralistic and open demokrasi dalam semua sendi kehidupan. B. Saran. Bagi pemikiran postmodernisme, mereka tidak memandang ilmu pengetahuan modern sebagai universalisme, karena modernisme menolak penjelasan yang bersifat universal, harmonis, atau bahkan konsisten. Kaum postmodernisme menggantikan hal tersebut kepada partikular dan lokal, lalu menyingkirkan yang bersifat universal. Cukup dari saya, Hamzah Fansuri, dari awal sampai akhir. Kalau ada salah hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.